Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sholatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, saudara-saudara yang berbahagia dan mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada hari ini kita semua masih diberi berbagai macam kenikmatan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah menambah nikmatnya lebih banyak dan lebih baik lagi kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan untuk materi kajian fikih Ramadan pada bab pra Ramadan. Kemarin sudah kita sampaikan tentang tarhib Ramadan, persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia saat ini, mari kita coba melihat realitas dalam kehidupan masyarakat kita ketika Ramadan itu hadir. Ada klasifikasi umat Islam dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kita nanti masuk kelompok yang mana? Ada lima kelompok, 5 klasifikasi kelompok umat Islam di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Saya awali dari kelompok yang ekstrim, ya, kelompok yang memandang Ramadan itu sesuatu yang menyebalkan, gitu ya. Jadi ada kelompok umat Islam yang tidak suka, ya, sebel, ya, kalau Ramadan itu datang, ya. Jadi kurang suka dengan kedatangan bulan Ramadan. Mengapa mereka kurang suka? Karena kelompok ini adalah kelompok orang-orang yang merasa dirugikan, ya, dengan hadirnya bulan Ramadan, meskipun dia adalah orang Islam, ya. Oleh karena itu mereka tidak suka, mereka sebel ketika Ramadan itu hadir. Bahkan mereka berharap selamanya Ramadan itu tidak perlulah datang lagi, tidak perlu hadir, gitu ya, tidak perlu ada Ramadan, gitu. Siapa kelompok yang ekstrim ini, gitu ya? Mereka ini adalah orang-orang yang kesehariannya itu sangat diuntungkan dengan usaha-usaha yang memang menguntungkan di bulan-bulan selain Ramadan. Tapi ketika bulan Ramadan mereka merasa dirugikan. Meskipun tidak semuanya, ya, ada sebagian lah yang seperti itu. Nah, siapa mereka ini? Ya, para pemilik warung-warung makan itu. Ya, kalau punya usaha warung makan itu kan kalau Ramadan siang hari kan aturannya tutup. Ya, mereka buka baru malam hari, dan malam hari itu waktunya sangat sempit gitu. Makanya keuntungan yang mereka dapatkan dari usaha warung makannya itu mengalami penurunan, sehingga mereka kurang suka dengan hadirnya Ramadan. Meskipun tadi saya katakan tidak semua pengusaha warung makan itu
sebel terhadap Ramadan, tapi ada yang. Nah, yang paling terlihat itu adalah orang-orang yang punya usaha tempat hiburan, apakah itu kafe, diskotik, salon, dan lain-lain. Sehingga dengan datangnya bulan Ramadan, bisnis mereka ini menjadi terganggu, usaha mereka ini menjadi tidak lancar. Bahkan ya terkadang pemerintah daerah membuat aturan selama bulan Ramadan tempat-tempat hiburan itu harus tutup total. Nah, ini yang menyebabkan mereka itu tidak suka akan hadirnya Ramadan, meskipun sebenarnya bukan karena Ramadannya itu, tapi karena kebijakan pemerintah terkait dengan Ramadan itu yang dianggap merugikan mereka. Tapi biangnya ya tetap mereka mengatakan hadirnya bulan Ramadan. Nah, ini kelompok pertama. Kemudian kelompok yang kedua, yaitu kelompok orang-orang yang cuek atau masa bodoh terhadap kehadiran bulan Ramadan. Ya, mereka merasa tidak ada kepentingan, tidak ada urusan dengan bulan Ramadan. Meskipun dia adalah orang Islam tadi, dia orang Islam, tapi dia tidak punya urusan, tidak punya kepentingan dengan hadirnya bulan Ramadan. Bagi mereka bulan Ramadan datang ataupun tidak datang sama saja, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka Ramadan datang ataupun tidak datang. Oleh karena itu ketika Ramadan datang, mereka pun bersikap biasa-biasa saja dan tidak melakukan apa-apa, karena mereka tidak punya kepentingan, tidak punya urusan dengan bulan Ramadan. Sehingga di siang hari mereka pun tidak berpuasa, dan di malam hari pun mereka juga tidak melakukan ibadah-ibadah seperti orang Islam lain yang giat beribadah itu. Bahkan jika di siang hari terkadang mereka itu kalau biasa bermaksiat ya tetap bermaksiat. Begitu juga di malam hari. Jika bulan Ramadan ya tidak mempunyai nilai tersendiri bagi kelompok ini. Karena tadi itu sama saja, datang dan tidak datang itu tidak ada bedanya. Mereka inilah orang yang cuek, masa bodoh. Ada nggak masyarakat umat Islam yang seperti itu? Banyak. Di sekitar kita banyak masa bodoh terhadap Ramadan. Nah, kelompok yang ketiga yaitu kelompok orang-orang yang biasa-biasa saja dalam menanggapi kedatangan bulan Ramadan. Jadi biasa, dia tidak cuek, tapi bulan Ramadan datang itu ditanggapi biasa. Mereka menganggap bulan Ramadan itu sama saja dengan bulan-bulan yang lain. Sehingga kelompok ketiga ini seringkali mereka menyambut kedatangan bulan Ramadan itu ya mengikuti umumnya masyarakat yang ada di sekitarnya dalam menyambut bulan Ramadan. Jika masyarakatnya bersukaria, bersukacita dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan, ia pun ikut bersukacita meskipun hanya semu. Bahkan tidak sedikit di antara kelompok ketiga ini yang merasa sedih karena Ramadan kok sudah datang lagi sehingga harus berpuasa lagi. Mereka terpaksa harus berpuasa karena mengikuti tren kebiasaan di masyarakatnya tadi. Nah, biasanya kelompok ketiga ini jika ia bersukaria menyambut kedatangan bulan Ramadan hanya di awal, di pertengahan, atau di akhir dari bulan Ramadan. Mereka tidak secara penuh bergembira dan beribadah di bulan Ramadan. Sehingga puasa mereka hanya sekedar puasa perut saja dari segala macam makanan dan minuman. Tapi mereka tidak menahan diri dari hal-hal yang menyebabkan rusaknya pahala puasa. Puasa hanya sekedar formalitas saja. Sehingga sekuat tenaga mereka menahan diri dari makan dan minum karena puasa. Tapi sayang mereka tidak merasa gerah melihat kemungkaran dan suka menghibah, sehingga tetap saja dia jalankan dalam sehari-hari. Bohong, marah-marah, dan lain-lain.
Atau jika tidak demikian, kebanyakan kelompok yang keempat ini adalah orang-orang di saat berpuasa lebih banyak digunakan untuk tidur saja. Jadi puasanya digunakan untuk tidur. Karena berpandangan bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Padahal tidak benar yang demikian itu. Pandangan yang seperti itu menyebabkan ibadah puasa yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini menjadi ibadah yang tidak berkualitas. Ibadah yang tidak membentuk karakter sebagai seorang muslim yang benar. Nah, itulah kelompok yang ketiga. Nah, kemudian kelompok yang keempat yaitu kelompok orang yang memandang bulan Ramadan sebagai bulan yang prestisius, bulan spesial, sehingga mereka ingin sekali bertemu dengan bulan Ramadan. Mereka mulai merasa ingin bertemu dengan bulan Ramadan ketika Ramadan sudah tinggal 1-2 bulan lagi datang. Sebelumnya mereka tidak pernah ingat akan Ramadan. Ketika masuk bulan Rajab, ya, mereka baru ingat, wah Ramadan sebentar lagi datang. Bulan Sya'ban mereka ingat, Ramadan sebentar lagi akan datang. Jika dulu ketika Ramadan tahun kemarin itu pergi, ya dianggapnya biasa-biasa saja. Tapi begitu masuk bulan Rajab, begitu masuk bulan Sya'ban, mereka mulai sadar Ramadan akan hadir. Keinginan mereka bertemu dengan Ramadan karena mereka ingin beribadah sebanyak-banyaknya sehingga dapat menambah pahala amal ibadahnya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mengobral pahala ibadah menurut kelompok yang keempat ini. Oleh karena itu mereka menjadikan bulan Ramadan sebagai puncak dari peribadahannya selama 1 tahun. Sehingga nanti setelah Ramadan pergi, ibadah mereka ya kembali menurun dan bahkan tidak seperti Ramadan lagi. Karena sudah sampai pada puncaknya. Bulan-bulan yang lain dianggapnya tidak menarik ya, untuk melakukan ibadah. Nah, inilah kelompok yang keempat. Ya, kelompok yang banyak melakukan ibadah nanti di bulan Ramadan. Karena untuk memperbanyak pahala kebaikan. Nah, kemudian kelompok yang kelima, kelompok yang terakhir yaitu kelompok orang-orang yang sudah menunggu kedatangan Ramadan itu sejak setahun yang lalu ketika Ramadan itu meninggalkan dirinya. Jadi 1 tahun yang lalu itu dia sudah berharap ya bisa bertemu kembali dengan Ramadan tahun berikutnya. Hingga 6 bulan kemudian berjalan, maka dia akan sangat berharap bertemu dengan bulan Ramadan. Mereka merasa bahwa Ramadan tahun kemarin ibadahnya belum optimal. Ibadah yang dilakukan belum maksimal sehingga ketika Ramadan tersebut meninggalkannya, mereka sangat bersedih dan berharap betul Allah mempertemukan dengan bulan Ramadan berikutnya untuk lebih bisa memaksimalkan ibadahnya. Oleh karena itu mereka mempersiapkan dirinya selama setahun untuk menyambut kedatangan Ramadan. Tidak hanya 1-2 bulan, 1 tahun dia persiapkan. Mereka selalu menunggu dan menunggu, menanti kehadiran bulan Ramadan dengan penuh kesabaran dan harap-harap cemas. Karena ada rasa kekhawatiran pada diri mereka, jangan-jangan tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Sehingga mereka berdoa, memohon kepada Allah agar betul-betul dipertemukan. Ibaratnya seperti bulan Ramadan itu adalah kekasih yang lama tidak bertemu dan dinanti-nantikan kehadirannya, diingat-ingat terus. Sehingga begitu Ramadan datang, maka hatinya merasa sangat bergembira. Hatinya berbunga-bunga, hatinya bersukaria, seakan-akan bertemu dengan orang yang dicintainya.
orang yang sudah bertahun-tahun dinantikan kehadirannya tiba-tiba datang. Maka mereka sangat bergembira, sangat bersukacita. Disambutnya Ramadan itu dengan sukacita. Mereka segera untuk menyisingkan bajunya, menggerakkan jasmanianya, mengerjakan segala amalan yang baik yang ada di bulan Ramadan, berpuasa, sholat, sedekah, baca Quran, dan meninggalkan segala kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga Ramadan 1 bulan penuh digunakan untuk beribadah dan bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah 5 kelompok umat Islam yang ada di realitas kehidupan masyarakat kita di dalam menyambut bulan Ramadan. Ada 5 klasifikasi kelompok umat Islam. Nah, kita termasuk yang mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok ketiga, kelompok keempat, atau kelompok kelima. Mudah-mudahan ya kita menjadi kelompok yang kelima, kelompok yang terbaik di dalam menyambut hadirnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi kita masuki bisa kita bertemu dengannya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengisi Ramadan itu dengan kebaikan-kebaikan yang maksimal. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.